Dari Haki jadi HKI, kemudian sekarang KI saja. Ya, dalam bidang komputer, bidang seni, lagu itu kan ciptaan lagu itu mendapatkan perlindungan hukumnya itu adalah seumur hidup ditambah 70 tahun lagi. Karena banyak bagiannya gitu ya. Hak tidak mengadukan berarti sah-sah saja beredar gitu. Oh baik. Kalau uangnya rasanya belum cukup beli yang asli, nabung dulu mungkin Bu ya. Nabung dulu. Kan kasihan. Halo pemirsa PDF, Insaras di podcast Dwi Genre Foundation kembali hadir ke hadapan Anda. Dan kali ini kita masih akan membahas topik menarik dan tentunya bersama narasumber yang begitu inspiratif dan juga akan memberikan pemahaman akan suatu hal bersama kita. Karena kita sudah bersama kali ini yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwi Genre, Ibu Dr. Ana Agung Sagung Ngurah Indra Dewi SHMH atau yang kerap disapa Ibu Sagung. Kalau gitu kita sapa dulu ya pemirsa. Halo Ibu Sagung. Halo. Swastiastu. Kenapa gatra Ibu? Baik ya, sehat. Cukup padat agendanya tapi menyempatkan untuk bisa sharing di podcast Dwi Genre Foundation Insiders kali ini. Jadi gak henti-hentinya nih Mira mengingatkan untuk pemirsa juga, jangan lupa subscribe dulu supaya kita bisa selalu menghadirkan karya yang memang bisa Anda saksikan dan memberikan pemahaman baru untuk Anda. Dan kali ini Bu, kita akan membahas tentang HKI ya. Karena kita berkaitan pembicaraannya dengan hukum. HKI ini memang erat sekali Bu ya kaitannya dengan hukum. Erat sekali. Karena banyak sekali terjadi masyarakat itu kekurang paham terhadap HKI. Karena memang benar kalau misalnya tentang pemahaman HKI itu pada dasarnya apa Bu? Yang pada awalnya istilah HKI itu kan namanya haki. Hak atas kekayaan intelektual. Kemudian peristilahnya lagi diganti menjadi HKI, hak kekayaan intelektual. Dan sekarang ada perubahan istilah itu namanya KI, kekayaan intelektual. Nah, itu perubahan terjadi peristilahannya itu. Berarti itu hanya istilahnya saja berubah Bu? Istilahnya saja. Oh tidak, istilahnya dari Haki jadi HKI, kemudian sekarang KI saja. Dikurangi satu persatu katanya Bu ya. Nah, untuk KI ini sebenarnya apa berarti Bu? HKI itulah kalau sebenarnya itu kan yang paling familiar itu kan HKI ya. Yang karena baru istilahnya KI kita pakai aja HKI dulu. Ya, HKI. HKI itu adalah merupakan kreasi itu daya nalar pikiran untuk menghasilkan suatu karya yang tentu karya tersebut berguna dan ada manfaatnya bagi kehidupan. Kalau misalnya kita mengekspresikan otaknya atau nalar kita untuk menghasilkan yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, rugi kita menghasilkan karya gitu kan. Ya tentunya hasil karya yang kita miliki tentu akan memiliki atau mempunyai nilai ekonomi dan juga ada hak ekonomi dan ada hak moralnya gitu. Gitu. Jadi memang itu dari personal Bu ya, dari kekayaan diri sendiri yang kemudian jadi bisa dikatakan contohnya seperti apa Bu? Kalau kita bicara tentang HKI itu kan itu banyak bagiannya gitu ya. Yang pertama HKI itu dibagi dua golongan itu kan, ada golongan hak cipta dan hak terkait lainnya gitu kan. Yang kedua di situ ada hak milik industri. Kalau kita bicara tentang hak cipta dan hak terkait lainnya, tentu itu adalah termasuk produsen gitu kan, lembaga penyiaran, itulah salah satu berkaitan dengan hak cipta. Itu pun juga ada peraturan yang mengaturnya berbeda. Kalau dalam kita bicara tentang HKI, tentu juga ada aturan yang mengatur, itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan daripada WTO World Trade Organization-nya gitu kan. Itu pengaturan tentang HKI. Kemudian saya katakan tadi ada golongnya itu hak cipta dan hak terkait lainnya. Tentu di situ juga ada peraturan yang mengaturnya itu kan. Ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
Kemudian yang kedua ada terkait hak milik industri, itu juga ada bagiannya. Di situ ada merek dan indikasi geografis, itu kan ada peraturan yang mengaturnya. Itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, gitu kan. Kemudian ada paten, itu peraturan juga berbeda. Undang-Undangnya Nomor 13 Tahun 2016. Dan sebelumnya itu juga kita punya aturan yang berkaitan dengan desain industri gitu kan. Desainnya. Desain industri itu undang-undang yang mengaturnya itu adalah Undang Nomor 31 Tahun 2000. Demikian juga ada desain tata letak sirkuit terpadu. Banyak sekali. Banyak sekali bagiannya. Itu pun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 gitu ya. Kemudian selain daripada itu ada juga namanya rahasia dagang. Itu pun pengaturnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Sekian peraturan-peraturan yang mengatur mengenai HKI. Nah, itu. Tapi yang paling ramai di masyarakat tentang HKI biasanya tentang apa, Bu? Biasanya kan kalau kita kalau misalnya banyak terjadinya suatu persoalan berkaitan dengan HKI, itu adalah bicara tentang hak cipta. Karena kalau kita ngomong tentang hak cipta itu kan wujud daripada hak cipta itu banyak sekali. Di situ akan masuk dalam bidang ilmu pengetahuan tuh kan. Ilmu pengetahuan itu juga ada di situ, ada buku, ada seni, ada sastra. Seni pun itu banyak. Ada seni tari, seni gambar, seni lukis, itu kan banyak sekali kan. Kalau ngomong seni itu seni apalagi yang sering. Kalau musik Bu bagaimana? Musik juga masuk di dalam situ, masuk dalam situ juga dalam hak cipta. Sampai sekian banyaknya wujud daripada hak cipta itu yang harus dilindungi dalam hak cipta gitu kan. Dan itu pun dari masing-masing hak cipta wujudnya itu juga mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda juga. Itu bagiannya itu kan. Kalau kita ngomong buku, karya ilmiah, kemudian komputer. Ya dalam bidang komputer dan seni, lagu itu kan, ciptaan lagu itu mendapatkan perlindungan hukumnya itu adalah seumur hidup ditambah 70 tahun lagi. Itu kan panjang sekali kan, ya kan. Kalau program komputer itu mendapatkan perlindungan hukum itu 50 tahun. Ya. Sehingga kalau misalnya si pencipta pencipta lagu misalnya contohnya ada dua pencipta, berarti kan yang paling terakhir, si pencipta paling terakhir ditambah 70 tahun lagi. Ya. Kalau aturan yang sebelum Undang-Undang Nomor 28 2014 diberlakukan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, itu perlindungan hukumnya itu hanya 50 tahun, seumur hidup tambah 50 tahun lagi. Berarti saat ini ada bisa tambahannya. Diperpanjang. Iya, diperpanjang gitu ya. Kalau misalnya perbedaannya, kalau seperti lagu deh yang paling kita tahu Bu, itu seumur hidup ditambah 70 tahun. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan komputer atau yang kekinian sekarang itu hanya 50 tahun. Ya. Tapi kalau misalnya kita melihat kasus-kasus yang terjadi, berarti kan bisa dikatakan dari pemahamannya Bu yang kurang ya. Berarti sebenarnya latar belakang dari dalam artian kurangnya pemahaman HKI. Kalau dilihat dari kenapa masih banyak terjadi pelanggaran bidang HKI gitu kan. Yang pertama karena kita tidak pernah menghargai hasil karya orang lain. Aduh. Ya kan? Kalau misalnya kita menghargai hasil karya orang lain, tentunya kita memberi misalnya kaset atau CD ya. Pasti yang beri yang originalnya gitu kan. Kayak gitu kan. Dan juga yang kedua, ekonomi kita masih lemah. Ya. Terus selanjutnya sanksi kurang tegas. Saya ada suatu pelanggaran misalnya itu tentunya kalau dalam peraturan itu sudah jelas diatur gitu kan. Ya, itu perlu juga pemahaman terhadap para penegak hukum kita berkaitan dengan hal tersebut gitu. Nah, itu kenapa masih banyak terjadi pelanggaran bidang HKI. Belum nanti masuk ke misalnya kita ngomong hak cipta. Kenapa masih banyak pelanggaran bidang hak cipta? Tentu adanya gampang penggandaan, ya kan? Contohkan saja misalnya seorang menulis suatu karya, mengutip punyanya karya orang lain, tentu harus dicantumkan sumbernya dari mana. Kalau tidak dicantumkan berarti kan plagiat.
Itu kan salah satu contohnya. Kecil. Konten-konten yang sudah banyak juga diunggah itu pun juga tanpa minta izin kepada si pemilik. Nah, itu kan juga namanya juga pelanggaran dalam bidang hak cipta gitu kan. Sangat luas sekali kalau kita ngomong hak cipta gitu. Nanti kalau bagian-bagiannya itu tidak bisa kita ngomong secara tuntas, ngomongnya hak cipta saja gitu kan. HK itu karena luas gitu. Iya ya, kalau diibaratkan kelas ini bisa sekian kelas baru selesai Bu. Karena banyak bagiannya gitu ya. Iya. Nah kalau seperti yang pertama saling menghargai berarti toleransi yang kurang Bu ya. Kalau misalnya kelihatan dari komentar-komentar netizen gitu itu. Kalau menghargai itu artinya kalau misalnya kita membeli gitu kan, kita kan menghargai itu beli yang original gitu kan. Jangan yang beli yang bajakan gitu kan. Ya dulu kalau kita bicara tentang kaset ya, kalau CD atau kaset itu kan di undang-undang yang dulu gitu kan, maksudnya yang undang-undang nomor 2002 itu merupakan delik biasa gitu kan. Kalau kita melihat misalnya aparat atau penegak hukum yang melihat bahwa di situ adanya CD bajakan, dia berhak untuk menindaknya. Sekarang peraturan yang baru sekarang itu adalah bahwa dia masuk ke delik aduan. Sepanjang si pemilik hak tidak mengadukan, berarti sah-sah saja beredar gitu. Oh baik. Gitu kan. Berarti yang punya juga harus sadar Bu ya di sekitar itu ya Bu ya. Harus bagaimana kalau kita punya kita di Zipla gitu kan ya, kita si pemilik hak itu ya mengajukan ya gugatan gitu kan, pengajuan bahwa hal tersebut melanggar gitu kan. Salah satunya kayak gitu ya. Iya, dapat bayangan. Tapi kalau misalnya soal situasi masyarakat yang bisa dikatakan perekonomiannya rendah, ini kan juga kayak berpikir Bu, ngapain dong beli yang bayar mahal, kita dapat yang gratis. Gitu gimana Bu? Ya kalau model kayak begitu kan berarti itu yang dikatakan tidak pernah menghargai hasil orang lain. Sedangkan orang yang bisa menghasilkan suatu karya butuh waktu, tenaga kan, waktu, tenaga, biaya itu kan perlu. Kalau misalnya semua begitu, mana ada mau yang melakukan suatu penelitian atau mengekspresikan otaknya atau naranya menghasilkan suatu karya, gitu kan. Meskipun pemerintah memberikan suatu hak eksklusif kepada si pemegang hak itu kan, yang artinya si pemegang hak itu dapat memberikan atau tidak mengizinkan orang lain untuk menggunakan haknya itu kan. Negara kan menjamin diberikan suatu perlindungan hukum bagi para yang melanggarnya, tentu akan diberikan suatu tindakan gitu kan. Gitu ya. Benar-benar. Jadi meskipun kalau uangnya rasanya belum cukup beli yang asli, nabung dulu mungkin Bu ya. Nabung dulu. Kan kasihan kan orang yang kan tidak semua tuh orang tuh mampu. Saya sendiri tidak mampu mengekspresikan otaknya, nalar saya itu menciptakan lagu. Tidak mungkin bisa saya, kecuali menulis karya ilmiah mungkin, karena kita sebagai dosen kan harus wajib melakukan suatu penelitian gitu kan. Itu melihat sudut pandang itu. Tapi beda lagi Bu, kalau misalnya di poin terakhir yang Ibu sampaikan itu berkaitan dengan setelah tadi menghargai terus kondisi perekonomian, yang terakhir itu berkaitan dengan apa ya? Sanksi. Ya benar, sanksi. Ini kan kadang suka diabaikan Bu, padahal negara kita negara hukum lagi-lagi. Nah, bagaimana Ibu melihat itu Bu? Ya itu lagi ya, karena sepanjang aparat penegak hukum kita tidak tegas itu kan tetap saja akan begitu. Nah sehingga diharapkan para aparat penegak hukum itu memberikan suatu sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar gitu kan. Gitu. Jadi kalau bisa dilihat nggak cuma kita yang harus sadar, tapi penegakan hukum juga harus tegas Bu ya. Itu salah satunya. Kalau misalnya kita lihat juga banyak yang ngerasa mungkin masyarakat ngerasa tidak adil dengan hukum yang ada seperti itu. Tapi sebenarnya sudah ideal belum hukumnya Bu? Atau masih oknum-oknumnya nih? Kalau bilang ideal, aturannya sudah sih sebenarnya ada aturannya gitu sudah. Ya. Itu kan masing-masing mempunyai kalau misalnya semua masyarakat itu kan sadar atau paham terhadap AKI itu kan, artinya semua berjalan dengan baik itu kan. Contohkan saja misalnya dalam bidang merek ya,
Kan kita ngomongin cipta tadi. Sekarang kalau merek itu, ya, merek tersebut juga kan sistemnya Acipta dengan merek itu berbeda. Kalau Acipta sistemnya adalah tidak perlu didaftarkan, dia sudah mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis. Namanya sistemnya deklaratif, gitu kan. Tidak perlu, tetapi alangkah baiknya gitu kan, dicatatkan. Nah, itu kan ke Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang sudah gampang. Untuk mendaftarkan hak kita itu kan bisa online, dengan cepat bisa keluar HKI-nya. Nggak perlu ngantri-ngantri lama. Perlu. Saya pernah di tahun-tahun sebelumnya untuk mengajukan hak cipta. Itu pendaftaran cipta kita itu lama prosesnya. Sekarang sudah gampang, seminggu sudah selesai, sudah keluar hak kita, hak ciptanya. Meskipun dalam undang-undang hak cipta tidak mewajibkan untuk mendaftarkan karena dia sudah mendapat perlindungan hukum secara otomatis, sehingga dikatakan haknya adalah sistemnya secara deklaratif. Beda dengan yang merek gitu kan, atau HKI yang lainnya dia harus mendaftarkan gitu kan. Siapa yang mendaftarkan pertama itu mendapatkan haknya. Misalnya merek nih, kalau kita bicara merek gitu kan, saya punya merek yang terkenal apa misalnya, Mira itu misalnya, ya. Kalau misalnya saya nak mendaftarkan, orang lain menggunakan itu, dia mendaftarkan haknya yang pertama kali itu yang mendapatkan haknya. Meskipun kita yang punya digunakan bertahun-tahun merek tersebut, kita tidak pernah mendaftarkan, berarti kita tidak mendapatkan hak kita. Orang lain yang mendapatkan haknya, gitu kan. Beda dengan yang cipta. Begitu lagu didendangkan sudah mendapatkan perlindungan hukum. Begitu karya ilmiah kita dikeluarkan, itu sudah mendapat perlindungan hukum, gitu. Oke, berarti dari aspek-aspek yang ada di HKI itu memang beda-beda Bu ya, seperti apa ketentuannya, aturannya. Beda. Dan yang paling kalau merek, kalau paten, desain industri, desain tata letak terpadu, rahasia dagangnya sama juga, tidak perlu mendaftarkan karena dia sepanjang masih bisa merahasiakan rahasia dagangnya tetap mendapatkan perlindungan hukum gitu ya. Itu bedanya. Oke, semakin dapat bayangan. Berarti secara nggak langsung nih pemirsa udah tahu kalau keuntungannya ketika kita mendaftarkan adalah kita yang punya hak lebih Bu ya. Seandainya ada orang menjiplak, kita punya landasan hukum nih untuk melaporkan seperti itu Bu ya. Kemudian hal lain atau keuntungan lain ketika pemirsa misalnya membuat HKI itu seperti apa lagi Bu? Keuntungannya itu yang pertama tadi kan kita sebagai pemilik hak mendapatkan perlindungan hukum. Iya, perlindungan hukum. Gitu kan. Perlindungan hukum itu kan penting kan. Ya. Kemudian bagi pemerintah kan itu kan ada pihak-pihak ya. Bagi pemerintah tentunya mendapatkan divisa dari pendaftaran dari HKI tersebut, ya kan. Kemudian bagi inventor itu kan juga tentunya ada kepastian hukum terhadap usaha-usaha yang dimiliki gitu. Itu kan tidak bisa sendiri kan, ada pihak-pihak yang terkait gitu. Iya benar. Jadi bisa dikatakan memang sangat menguntungkan ketika kita mendaftarkan ke HKI, baik produk apapun yang kita miliki Bu ya, yang kita hasilkan tersebut. Baiklah, luar biasa pemirsa, gak kerasa kita sudah di penghujung, jadi mungkin ada pesan dari Ibu untuk pemirsa agar semakin yakin nih untuk mendaftarkan HKI-nya, karena sebenarnya sudah dipermudah ya Bu ya saat ini. Ya, seperti apa, silahkan. Kepada seluruh pemirsa, bagi memiliki HKI-nya dan masing-masing HKI itu sudah ada peraturan yang mengaturnya, silakan lihat mendaftarkan HKI yang dimiliki supaya kita sebagai pemilik hak itu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan juga adanya suatu kepastian hukum gitu kan. Baik, luar biasa. Intinya lagi-lagi keuntungan akan kita yang mendapatkan, jadi segera daftarkan HKI gitu. Segera daftarkan HKI-nya gitu. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Sagung. Terima kasih. Sudah berbagi ya, jadi jangan ragu lagi lah intinya Bu. Selalu yakinkan dan
ya ada baiknya diedukasi dulu, dipelajari dulu sebelum yakin mendaftarkan, seperti itu Bu ya. Baiklah, kalau begitu pemirsa PDF podcast Dwi Chandra Foundation, tentunya Insaras sampai di sini untuk topik HKI, dan sampai jumpa di Insaras selanjutnya. Bye. Bye.